Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di cerita Kang Ajo Cekas. Bagaimana kabarnya sahabat Cekas semua? Semoga sahabat Cekas semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini Kang Ajo akan bercerita sebuah pengalaman menarik dari sahabat Cekas, yaitu Mang Karta. Pengalaman beliau ketika dia mengantar temannya melakukan suatu pesugihan di Bukit Raja Jegung, yaitu kerajaan siluman anjing. Penasaran dengan ceritanya? Ikuti ceritanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai di kampung saya. Ada sebuah bukit yang kami namakan Bukit Raja Jegung. Menurut juru kunci yang bernama Abah Sanca, Raja Jegung adalah raja siluman anjing yang bernama Maloda Pati. Banyak orang yang pergi ke sana untuk mengalap rezeki dan berhasil. Kalau siap, saya bisa mengantar Bapak ke sana. Gimana Pak? Kata Mang Karta. Ya, saya siap Mang, kata Pak Maman. Singkat cerita, pada suatu hari mereka pun berangkat ke sana menemui Abah Sanca Kuncen Bukit Raja Jegung. Selepas maghrib, mereka pun sampai ke tempat Abah Sanca. Lalu Abah Sanca menanyakan nama dan alamat kepada mereka, dan kemudian Abah Sanca menerangkan syarat-syarat yang harus dilakukan kalau mau mengalap rezeki di tempat itu. Jika kalian ingin mengalap rezeki di tempat ini, kalian harus mematuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Abah. 1. Harus bermalam di sini pada malam Jumat Kliwon. 2. Harus memakan makanan yang nanti disediakan. 3. Pulangnya akan diberi cincin dan harus selalu dipakai, jangan sampai tidak. 4. Sepulangnya dari sini akan diberikan sebuah patung, dan apabila patung itu di perjalanan nanti ada yang membeli, jual. Nah, uangnya nanti ambil. Dan ketika ada yang menjual barang, beli. Nah, nanti akan terus begitu sampai uang terkumpul. Setelah terkumpul, uang boleh dibawa ke rumah. Dan yang kelima adalah syarat yang paling penting dan harus mengingat ini. Harta ini milik Raja Maloda, jadi tidak bisa dipergunakan seenaknya. Harta ini hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain, bukan untuk diri sendiri. Intinya kamu harus bergaya seperti orang miskin. Gimana, kamu setuju dengan syarat-syarat itu? Kata Abah Sanca bertanya kepada Pak Maman. Ya Bah, kata Pak Maman. Kamu gimana kata? Kalau saya hanya nganter Bah, saya nggak ikut. Kalau begitu nanti malam Mamat ikut saya, dan kamu kata diam di sini. Kalau ada yang kamu lihat dan kamu dengar, jangan kamu ceritakan kepada orang lain ya. Bah Sanca pun mengakhiri obrolannya.
Pada sekitar jam 8 malam, proses perjanjian pun tiba. Mbah Sanca membawa Pak Mamat ke suatu tempat yang luas, yang di tengah-tengahnya ada sebuah batu besar seperti kursi. Mungkin itu adalah singgasana Sang Raja Malodapati. Pak Mamat dan orang-orang yang tadi berkumpul dibawa ke sebuah kolam yang sangat besar untuk mandi membersihkan badan. Mang Karta hanya melihat saja dari jarak yang cukup jauh. Mang Karta melihat semua proses perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang yang dibawa oleh Mbah Sanca. Karena ada rasa penasaran, Mang Karta mengendap-endap ingin melihat mereka yang mandi di kolam itu. Mulanya tidak terjadi apa-apa, biasa-biasa saja. Tapi ketika Mang Karta melihat ke atas, banyak ratusan anjing yang mengencingi orang-orang yang sedang mandi, tapi mereka tidak menyadarinya. Mang Karta merinding melihatnya, diam dan terpaku dengan kejadian itu. Lalu sesudah mandi, kemudian mereka dibawa oleh Mbah Sanca ke tempat yang luas tadi. Mereka duduk mengelilingi batu yang sepertinya itu adalah kursi singgasana Raja Siluman itu. Suasana sangat hening, hanya terdengar binatang malam yang berbunyi serta lolongan anjing terdengar dari kejauhan, menambah kengerian saat itu. Tiba-tiba angin berhembus kencang, diikuti langkah kaki berat dan menggetarkan tempat itu. Tiba-tiba menjelmalah sosok tubuh tinggi besar dengan baju berkilauan dan memakai mahkota dari emas berhias permata yang sangat indah. Itu yang dilihat oleh orang-orang yang berkumpul mengelilingi singgasana tadi. Tapi beda dengan yang dilihat Mang Karta. Dia melihat raksasa hitam berkepala serigala dengan taring yang panjang, telinga yang lancip, dan di mulutnya menetes air liur yang tiada hentinya menetes. Mang Karta menggigil ketakutan dan dia menahan napas karena takut ketahuan. Kemudian raksasa itu duduk dan berbicara di depan orang-orang itu. Mereka mendengarkan kata-kata Raja Siluman itu dengan penuh keseriusan. Tapi yang didengar oleh Mang Karta hanya gonggongan dan nolongan dari makhluk siluman anjing itu. Setelah itu mereka disuruh tidur di tempat yang telah disediakan, yaitu batu persegi lebar. Di depannya masing-masing ada satu piring, dan mereka pun secara kompak tertidur pulas, kecuali Mang Karta yang terus menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Dengan perasaan yang campur aduk,
Mangkarta terus mengikuti setiap proses yang dilakukan oleh orang-orang itu, Mbah Sanca dan Raja Siluman. Pas tengah malam, Mangkarta melihat banyak anjing yang datang ke tempat itu, dan anjing-anjing itu kemudian memuntahi dan mengeluarkan kotoran di piring-piring yang ada di dekat orang-orang itu. Orang yang sedang tertidur lelap. Mangkarta hanya bisa melongo. Badannya menggigil. Dia tertunduk lemas menyaksikan kejadian-kejadian itu. Mangkarta tak bisa tidur sampai pagi datang. Dia mengintip lagi ketika Mbah Sanca datang membangunkan mereka. Mereka disuruh memakan apa yang ada di piring itu. Mereka melahap hidangan yang disajikan di piring itu. Mangkarta sontak perutnya mual, terasa mau muntah. Teringat kejadian tengah malam tadi, yang dia tahu bahwa yang dihidangkan di piring itu adalah muntahan dan kotoran daripada anjing-anjing itu. Tapi Mangkarta menahan perasaan itu. Kemudian Mbah Sanca memberikan masing-masing satu buah cincin dan satu buah patung berbentuk anjing kepada mereka semua. Proses pun berakhir dan mereka diperbolehkan pulang.